Sekarang sebelum masuk, perhatikan dulu ya pembicaraan sininya. Kalau misalkan ada sampah dipungut, terus barang-barang yang tidak diperlukan selama pembelajaran, tolong disingkirkan dulu. Gimana, sudah? Sudah, Bu. Sudah kenal sama Ibu? Belum. Ini baru pertama kali masuk ya. Ibu mau lagi sebelumnya. Oke, karena sudah, kita mulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Masih semangat semuanya kah? Masih. Apa pelajaran sebelumnya? Sejarah. Sejarah. Tokoh penyebaran Islam. Oh ya, sekarang kita masuk ke pembahasannya sejarah. Dan sebelum masuk ke pembahasannya sejarah ini mau absen dulu. Mana ketua? Absen dulu ya sebelum doa ya. Ya, Bu. Rio, Indin, Sepi, Ara, Yadayati. Harusnya berdoa dulu baru absen, tapi itu sudah terlanjur absen tidak ya? Ketua tingkatnya siapa? Jedong. Bisa dipimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Karena kita belajar agama Islam, sebelum mulai pelajaran ada baik kita baca ayat dulu. Kira-kira ini ayat yang kalian semua hafal apa? Yang semuanya hafal? Anas ya? Al-Fatihah atau Anas? Al-Fatihah, oke, Al-Fatihah saja ya, supaya diberkahi majelisnya. Ada yang mau pimpin? Yang bagus-bagus bacaannya? Sama-sama. Iya, sama-sama. Tadi ada yang bismillah dulu tahu, gitu yang pimpin. Mari kita membaca Al-Fatihah. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini pembelajaran kita berlangsung dengan lancar dan berkah. Oh ya, tadi belum kenal sama ibu kan? Belum. Jadi perkenalkan, nama ibu Dini Zaki, bisa dipanggil Budinya saja ya. Ya, Bu. Sebenarnya kan umurnya kita nggak terpaut jauh, jadi saya panggil kalian adik-adik saja ya. Ya, Bu. Coba perkenalan diri dulu dari sana. Perkenalkan, nama saya Muflihun, biasa dipanggil Muflih. Hobi menari. Oke, lanjut. Singkat saja karena kita mau masuk. Saya Saya Inding. Ya, Naswa. Saya Isan. Saya Siana. Saya Ara. Saya Septi. Lanjut sampingnya. Yusuf. Saya Ramli. Saya Sultan. Yang di belakang. Di belakang. Belakang, kenapa tidur ini? Ini bukan orang. Iya, Kita iya. Saya Remon. Saya Dedi.
Jadi karena kita sudah perkenalan, sudah membuka juga, sekarang kita langsung masuk ke materinya. Semangat semua juga ini. Semangat Bu. Semangat Allahu Akbar. Atau mau speaking dulu? Boleh. Kasih semangat ibu. Materi atau speaking dulu? Materi dulu. Materi. Oke ya, jelasin semuanya berarti. Iya, Bu. Nah ini kita lihat semuanya di PPT itu di atas ini. Masuknya, coba baca sama-sama masuknya. Pelajaran sebelumnya kan tentang apa tadi tokoh-tokohnya ya? Tokoh penyebar ajaran Islam. Sekarang bagaimana cara masuknya agama Islam di Indonesia? Tolong slide selanjutnya. Ada berantakan ya. Ini di tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian masuknya Islam di Indonesia. Tujuan dulu. Ya kan sebelum kita belajar kita harus tahu tujuannya kan buat apa kita belajar ini. Daripada kemana-mana. Pertama menjelaskan pengertian masuknya Islam di Indonesia. Terus setelah belajar ini kalian bisa menjelaskan jalur penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian menjelaskan peran kerajaan Islam dalam perkembangan Islam. Menjelaskan peran kerajaan Islam dalam perkembangan Islam dan terakhir dapat menjelaskan dampak masuknya Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, selanjutnya kompetensi dasarnya memahami sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, kemudian menjelaskan teori-teori masuknya Islam di Indonesia, menjelaskan proses penyebaran Islam di Indonesia dan meneladani sikap para ulama dalam menyebarkan Islam. Bisa dipahami semuanya ya tujuannya? Iya. Kalau menurut kalian ini agama yang paling besar di Indonesia agama apa? Islam. Agama Islam ya? Islam. Hindu. Apa Hindu? Islam ya? Walaupun banyak yang cuma Islam KTP tidak sholat toh. Astagfirullah. Sholat pas cuma hari raya. Ada juga yang sholat yang tidak sholat terus hari rayanya toh. Sholat semua juga ini. Yang tidak sholat temannya tolong diingatkan ya, kasihan. Iya kasihan nih kalau tidak sholat. Jadi Islam ini masuk ke Indonesia melalui perdagangan. Biasa itu kita dengar ada perdagangan jalur kapal zaman dulu masuknya Islam ke Nusantara. Jadi kan orang dulu itu berdagangnya pakai kapal kemana-mana. Nah, salah satu negara yang dikunjungi oleh perdagangan itu perdagangan Arab Indonesia. Kan orang Arab di situ semua sudah Islam kan, karena penyebaran dakwah Rasul. Setelah itu setelah Rasul meninggal masa kekhalifahan, di situ banyak pedagang-pedagang yang berniat untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Pendahuluannya, saya kira kalian sudah paham pendahuluannya. Agama Islam di Indonesia adalah perdagangan. Selanjutnya lagi slide selanjutnya. Nah kemudian sebenarnya pembahasan kita tidak terlalu kemana-mana sih, ada intinya. Masuknya Islam di Indonesia ini selain lewat perdagangan, ada juga lewat pernikahan. Pernikahan, kemudian lewat pendidikan yang dibuat oleh ulama-ulama yang masuk itu kan berdagang. Masuknya Islam di Indonesia adalah proses datang dan berkembangnya agama Islam di wilayah Nusantara melalui berbagai jalur seperti perdagangan, dakwah, pendidikan, dan budaya. Penyebaran Islam dilakukan secara damai tanpa paksaan sehingga masyarakat dapat menerima Islam dengan baik. Coba ada yang bisa sebutkan, ada yang bisa gambarkan bagaimana proses penyebaran Islam di Indonesia, karena kayaknya kalian sudah
mengerti deh gambaran garis besarnya dari perdagangan. Awalnya dari perdagangan kemudian menyebar, ada yang menikah, ada yang pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan kayak surau atau pesantren. Ada yang bisa jelaskan ya? Gambaran, berikan gambaran bukan dijelaskan. Silakan, siapa namanya? Jannah Bu. Iya, iya, dia bisa berdiri biar didengar suaranya. Oke. Jadi masuk ke Indonesia itu lewat laut Aceh, karena Aceh itu dekat dengan Arab dan mudah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, beberapa jalur yang biasa dipakai Dengarkan temannya. jalur perdagangan, yang dimana jalur perdagangan itu seperti bangsa Arab, Persia dan Gujarat atau India masuk ke Indonesia dan cara berdagang. Selain berdagang, mereka juga memposisikan dirinya untuk berdakwah supaya lebih mudah bergaul dengan masyarakat dan juga Islam itu bisa masuk lebih mudah diterima di masyarakat. Selanjutnya ada pernikahan. Jadi para bangsa-bangsa dari luar yang datang berdakwah di Indonesia itu melalui pernikahan yang dimana mereka menikahi salah satu masyarakat Nusantara pada masa itu, dan ketika melahirkan keturunan dia akan mengajarkan atau berdakwah kepada anak-anaknya dan anak-anaknya juga akan meneruskan dakwahnya. Selanjutnya ada lewat pendidikan yang dimana para ulama serta tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam mereka mendirikan pesantren baik itu non formal pun informal. Selanjutnya ada lewat akulturasi budaya, salah satunya itu Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, yang dimana mereka menggunakan wayang kulit untuk berdakwah mengajarkan tauhid, dan juga Sunan Bonang yang dimana mereka membuat budaya melalui musik atau gamelan, mengajar tentang tauhid dan juga bagaimana Islam dalam beragama seperti itu Bu, tanpa mereka meninggalkan budaya-budaya lainnya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Siapa namanya tadi? Jannah Bu. Ya, terima kasih ya Dejana. Ini aku dulu buat temannya. Karena tadi sudah ada temannya yang bisa menggambarkan, saya kira mungkin semuanya cukup paham dengan pembahasan kita sejauh ini ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini teori masuknya Islam di Indonesia. Teori Arab menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Mekah sejak abad ke-7 Masehi melalui pedagang Arab. Tokoh pendukungnya ini Hamka namanya. Buya Hamka tahu? Yang ada filmnya itu Buya Hamka. Nah, itu termasuk tokoh penyebar Islam juga. Adanya perkampungan Arab di pesisir Nusantara, mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i seperti di Mekah. Kemudian catatan Tiongkok menyebut adanya pedagang Arab di Nusantara sejak abad ke-7. Ini kan kenapa ada Tiongkok juga? Karena Tiongkok itu Cina, dia suka berdagang kan, dia berdagang kemana-mana, dan mereka bilang kalau misalkan orang Arab juga datang ke Nusantara buat berdakwah sekaligus berdagang. Lanjut ke slide selanjutnya tolong. Nah, sekarang jalur penyebaran Islam di Indonesia. Kayak tadi yang sudah dipaparkan sama teman kalian, sudah dijelaskan gambaran sama temannya kalian, ini juga sudah jelaskan di awal. Sebenarnya materi kita hari ini singkat sekali. Pertama, jalur masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, kemudian cara berkembangnya. Yang pertama jalur perdagangan, kemudian jalur pernikahan. Jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dakwah, dan kesenian budaya. Kalau perdagangan, gambarannya ya mereka masuk buat berdagang, kemudian dengan dagangannya itu mereka sekaligus menunjukkan sikap-sikap orang Islam yang akhirnya membuat orang-orang Nusantara tertarik untuk masuk ke Islam, atau mereka memang mengajarkan Islam itu sendiri lewat berdagangnya. Kemudian pernikahan, ya karena mereka menetapnya lama di situ kan, di Nusantara itu, buat balik ke Arabnya juga mikir-mikir karena jauh perjalanan. Akhirnya mereka menikah di sana, kemudian bikin keluarga di sana, dan keluarganya itu
yang akhirnya menyebarkan agama Islam dan mengajarkan agama Islam ke masyarakat. Jalur pendidikan, yaitu karena sudah lumayan banyak orang Islam yang ada di Indonesia pada saat itu, di Nusantara pada saat itu, jadi akhirnya mereka mendirikan contoh surau, pesantren buat menyebarkan agama Islam. Kemudian ada juga jalur dakwahnya seperti ceramah, mengadakan pengajian, atau pendekatan budaya. Dan di sini jalur kesenian dan budayanya itu, kalian tahu wayang? Tahu wayang kan? Nah, jadi wayang itu dia ada karena orang Islam mau berdakwah, akhirnya mereka buat wayang yang bisa diterima oleh masyarakat pada saat itu. Karena kalau misalkan hiburan, orang jadi tertarik kan buat datang daripada hari ceramah. Dulu bayangkan belum ada TV, jadi mereka itu hiburan mikir gimana caranya memberikan hiburan kepada orang-orang. Ini mereka buat wayang. Wayang itu gimana dia bentuknya? Siapa yang pernah lihat wayang? Siapa juga yang bilang tahu tadi? Wayang bagaimana? Kayak anu kan? Ada tokoh-tokoh terus goyang-goyangkan. Ya, jadi itu wayang. Ini misalnya wayang nih, wayang. Ada kain di sini, ada kain. Terus di belakangnya itu ada lilin atau pelita. Kan baru nanti digerakkan dari belakang situ, dari belakang kainnya itu, dari belakang putihnya. Kayak buat titer, tahu titer kan? Mungkin nggak tahu sih karena ini. Itu, kayak mereka buat alur cerita juga, dan di ceritanya itu mereka masukkan nuansa-nuansa keislaman yang akhirnya membuat orang masuk Islam. Kemudian ada musik rebana. Rebana yang ditabuh itu tahu kan? Itu karena tidak boleh, karena dalam Islam itu alat musik diharamkan, jadi dibuatlah alat musik yang memang diperbolehkan, dimasukkan ke rebana. Kalau di Arab itu namanya hadroh, kalau di Indonesia rebana. Tapi agak beda juga sih hadroh sama rebana. Kemudian syair-syair Islam, seni ukir, tradisi adat. Ada beberapa seni-seni di Indonesia yang terpengaruh oleh budaya Islam juga. Termasuk contohnya di Ternate, di Buna. Siapa orang Buna sini? Iya. Ada peninggalan Islam kan di sana. Atau kalian nggak tahu? Kayak benteng-benteng itu. Ada, pokoknya masih ada sisa-sisa peninggalan Islamnya. Kemudian di Ternate itu kan namanya, Ternate itu letaknya di mana? Provinsi apa? Maluku. Jadi Maluku itu dia asal katanya dari Malakun. Mulkun itu artinya kerajaan. Jadi Maluku Utara itu sempat menjadi kerajaan Islam. Nah, asal katanya dari Mulkun. Saya punya teman orang Ternate, dia cerita juga tentang sejarah-sejarah di sana. Dan semuanya itu kental sekali nuansa Islamnya. Kayaknya sudah mulai mengantuk nih karena bahas sejarah. Iya kan? Sedikit dulu kalian. Jadi sedikitnya mendekat sama menjauh. Ini peradaban dua orang. Ada yang tangannya begini, terus ada yang tangannya lebih lebar. Oh iya. Jadi kalau saya bilang mendekat, yang tangannya lebih lebar itu mendekat. Kalau saya bilang menjauh, yang tangannya di dalam menjauh. Kita coba praktek dua orang berdiri dong.
Tahu kan kalian lihat kan? Yang mendekat. Yang di luar mendekat. Di luar mendekati lah. Terus menjauh. Gini toh. Kalau saya bilang mendekat, mendekat. Bilang menjauh. Iya loh. Menjauh. Mendekat, mendekat lagi. Menjauh lagi. Kalau mendekat, 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 mendekat. Yang di luar yang mendekat, yang di dalam itu menjauh. Paham tak? Oh iya. Yang di luar mendekat, yang di dalam menjauh. Baru nanti kalau saya bilang tangkap, yang di luar tangkap. Coba tes dulu Pak. Tangkap, pertama tangkap. Oke mulai ya. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Tangkap kok. Gila. Tangkap. Lagi dulu. Ulang ya. Ulang. Tangkap dia, tangkap dia. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Hargai orang yang praktek. Menjauh, menjauh. Tangkap. Coba yang kedua. Gimana ini? Berikan contoh. Ayo laki-laki belum paham. Belum paham, belum paham. Coba Belum paham. Coba deh. Lama tangkap. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Mendekat, mendekat. Menjauh. Tangkap. Semuanya ditangkap. Terima kasih adik-adik. Sekarang ini mendekati kesimpulan. Dampak masuknya Islam di Indonesia. Dampak masuknya Islam di Indonesia ini sekarang ibu mau kalian buat kelompok. Buat kelompok 3 kelompok saja. Terserah nih teman-temannya dekat, teman-teman dekat kita lihat. Oh, di sini saja. Kurang lebih dua. Kalau di sini perempuannya 2, laki-lakinya 2 juga. Dan digabung. Tidak sampai ini kan buat Laki-lakinya kan dua banyak. kelompok saja, Bagi Bu, dua ya? saja ini. Perempuannya dua Kita satu kelompok. saja. Oke, kalian ambil saja Pak. Perempuannya 2, laki-lakinya 1. Ini tugasnya menurut kalian jalur mana yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Indonesia? Kan ada tadi slide yang perdagangan, pernikahan, dakwah, kesenian budaya itu kan. Nah, menurut kalian mana yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Indonesia? Kemudian kalian tulis alasannya. Itu diskusi kelompok ya. Dan terakhir kalian simpulkan secara menyeluruh dampak penyebaran Islam di Indonesia itu seperti apa? Adanya terbentuk ini kah? Adanya itu kah? Bisa? Diulang lagi? Nomor 1 terus duanya apa? Ya ada yang mau sedikit kan? Ada Bu. Yang pertama,
Kelihatan bisa? Yang pertama, jalur penyebaran Islam paling berpengaruh. Yang kedua, alasan kenapa jalur yang kalian pilih itu berpengaruh. Yang ketiga, dampak penyebaran Islam di Indonesia secara menyeluruh. Sudah? Present perwakilan dari setiap kelompok presentasi. Gak apa-apa ya catatan. Ya. Gak apa-apa ya. Ikut kurang. Baik, jalur untuk soal pertama, jalur penyebaran Islam yang berpengaruh itu adalah pedagang. Alasannya karena yang pertama, pedagang itu setiap hari ketemu orang-orang pedagang asongan atau pedagang pinggir jalan, sehingga mereka selain menyebarkan Islam lewat kata-kata, mereka juga memperlihatkan berupa tindakan keteladanan di mana bisa mengajarkan akhlak mulia berupa kejujuran, terus kepercayaan atau amanah dan tanggung jawab. Selanjutnya itu dampak penyebaran Islam di Indonesia. Jadi dampak penyebaran Islam di Indonesia itu adalah dampak positifnya itu dalam bidang sosial, yang dimana Islam itu mengajarkan persamaan atau kesetaraan derajat manusia. Dan selanjutnya mengurangi sistem kasta yang dimana sebelumnya kuat pada masa kerajaan-kerajaan, yang dimana sistem budak itu berbeda dengan sistem bangsawan yang lain. Jadi Islam mengajarkan kesetaraan atau bagaimana memperlakukan manusia terhadap manusia lainnya. Oke, sekarang dampak yang ketiga. Sudah tadi tuh dampak sosial tadi. Tadi dampaknya, sekalian itu. Iya, dampak sosial. Oke, gimana? Terima kasih. Ya, buat temannya. Tadi diskusi kelompok kita sekarang bisa simpulkan. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, Islam masuk ke Indonesia melalui proses yang panjang dan damai. Bisa dilihat dari penyebarannya melalui perdagangan, dakwah, pendidikan, dan juga pernikahan serta budaya. Banyak tokoh dan ulama berperan penting dalam membawa perubahan besar dalam bidang agama, pendidikan, budaya, dan pemerintahan. Hingga saat ini, Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Itu dari kesimpulannya. Oke.